3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan para hadirin yang menonton di presentasi ini yang akan kami upload di YouTube. Ya, kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator yang bernama Muhammad Arafi Maulana. Hai. Yang kedua ada Muhammad Utpan Hidayat. Mana Utpan? Utpan? Hai. Oke. Halo. Yang ketiga ada Sri Ayuningsih. Hai. Yang keempat ada Yohanes Dwi Monte. Hai. Yang terakhir ada Bapak Jenggot. Ya, Halo. Kami akan menyampaikan presentasi tentang penggunaan aplikasi mobile di handphone. Yang pertama, terputus. Ya, yang pertama disampaikan oleh Sri Ayuningsih. Silakan kepada Sri Ayuningsih. Baik, terima kasih kepada moderator. Kenalkan, nama saya Sri Ayuningsih. Saya akan menyampaikan pengertian WhatsApp. WhatsApp Messenger atau WhatsApp merupakan sebuah aplikasi perpesanan atau messenger instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa, melainkan koneksi internet. WhatsApp memiliki basic yang mirip dengan BlackBerry atau Messenger. Nama WhatsApp adalah Explicit dan Fast WhatsApp, yang artinya apa kabar. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi panggilan dan obrolan paling populer saat ini, karena WhatsApp merupakan aplikasi untuk saling berkirim pesan secara instan dan memungkinkan kita untuk saling bertukar gambar, video, foto, pesan suara, dan dapat digunakan untuk berbagai informasi dan diskusi. WhatsApp juga dapat digunakan untuk bertukar informasi dan penyebaran informasi. WhatsApp dirilis pada Januari 2009, tetapi pada tahun 2014, WhatsApp resmi menjadi milik Facebook setelah melalui proses akuisisi selama 8 bulan. Pada WhatsApp, Anda dapat mengirimkan teks, foto, audio, file, dan gambar kepada pengguna lainnya, menelpon, video call, serta membuat story. Terima kasih. Ya, sama-sama Sri Ayuningsih. Yang kedua, presentasi kita selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Utpan Hidayat. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan sejarah WhatsApp. WhatsApp INC didirikan pada 24 Februari 2009 di Mount View, California, United States oleh Brian Acton dan Jen Koum yang dulu bekerja sebagai karyawan Yahoo. Setelah mereka meninggalkan Yahoo, pada September 2007 mereka pergi ke Amerika Selatan untuk refreshing, kemudian melamar ke Facebook tetapi ditolak. Pada Januari 2009, setelah Koum membeli iPhone, ia mengunjungi temannya Alex Fishman untuk membahas potensi industri aplikasi App Store. Saat itu Koum bermodalkan $400.000 yang ia kumpulkan selama bekerja di Yahoo. Untuk mewujudkan idenya, dia tentu memerlukan developer iPhone. Fishman akhirnya memperkenalkan kepada Koum seorang developer iPhone asal Rusia yang ia temukan di rentacorder.com, yaitu Igor Solomennikov. Aplikasi yang ia buat diberi nama WhatsApp. Selanjutnya, ia mendirikan WhatsApp INC di California pada 24 Februari 2009. Tetapi prosesnya tidaklah mulus. Artinya WhatsApp sendiri sering mengalami
crash dan gagal beroperasi dari yang diharapkan. Akhirnya kaum merasa putus asa dan berniat menutup usahanya. Tetapi Brian Action mendorong untuk tetap berusaha. Selama beberapa bulan ke depan, Action sendiri akhirnya bergabung dengan kaum. Pada Oktober 2009, Brian Action mengajak 5 mantan karyawan Yahoo untuk berinvestasi $250.000 dalam pendanaan awal di WhatsApp dan diberikan posisi sebagai CEO founder. Barulah pada November 2009, WhatsApp akhirnya resmi dirilis di App Store untuk iPhone. Setelah berhasil masuk ke App Store, pada bulan Januari 2010, WhatsApp sudah masuk ke BlackBerry Store. Kemudian pada Agustus 2010, dukungan WhatsApp untuk Android OS sudah ditambahkan. Status WhatsApp pun berubah dari gratis menjadi berbayar. Pengguna aktif WhatsApp sudah mencapai 200 juta per Februari 2013. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat pada bulan Desember dan meningkat lagi menjadi 500 juta pada bulan April 2014. Per September 2015, pengguna aktif WhatsApp sudah mencapai 900 juta. Karena popularitas dan perkembangan WhatsApp yang sangat pesat, Facebook menjadi tertarik dan ingin membeli WhatsApp. Akhirnya, WhatsApp berhasil beralih hak milik ke Facebook setelah membelinya dengan harga yang fantastis, yaitu $22. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Muhammad Irfan Hidayat. Rab, paspornya mati. Bentar, gue teleponnya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Irfan Hidayat. Semoga ilmu ini bermanfaat buat. Ya, selanjutnya ada Yohanes Dwi Monte. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat WhatsApp. Pertama, persona atau grup chat. Dengan adanya WhatsApp, kita dapat berkirim pesan dengan pengguna lain baik teks, audio, file, dokumen, foto, dan video. Bukan hanya personal chat saja, tetapi kita juga bisa membuat grup chat yang berisi beberapa pengguna WhatsApp lainnya. Misalnya kita ingin membuat grup chat yang berisi anggota keluarga besar guna mempermudah komunikasi antar keluarga yang terpisah oleh jarak. Yang kedua, media pendidikan. Saat ini tidak jarang orang menggunakan WhatsApp sebagai media untuk belajar seperti kursus atau les, baik di dalam grup chat atau personal chat, seminar, dan juga workshop secara daring. Cukup dengan membuat grup chat dan kemudian mengundang para partisipasi masuk ke grup, maka kelas pun dapat dimulai. Ketiga, media bisnis. WhatsApp sering dimanfaatkan juga untuk kegiatan berbisnis, misalnya untuk promosi, informasi, dan pemesanan. Para pembisnis yang menggunakan WhatsApp dapat mempromosikan bisnisnya secara personal dengan penggunaan lain atau dengan mengirimkan informasi bisnisnya ke grup chat. Keempat, berbagi informasi dan berita. Anda dapat berbagi informasi dan berita kepada para pengguna WhatsApp lainnya dengan mengirimkan ke personal chat ataupun grup chat. Yang kelima, ada video dan video call. Nah, selain dapat berkirim pesan, Anda dapat menelpon pengguna lain dan melakukan video call dengannya. Agar video dan voice call Anda berjalan lancar tanpa noise, pastikan koneksi internet Anda stabil. Yang keenam, membuat status atau story. Sama seperti Instagram. Di WhatsApp, Anda dapat juga membuat status atau story yang dapat dilihat oleh teman Anda atau pengguna WhatsApp lainnya. Yang ketujuh, media komunitas. Anda dapat memanfaatkan WhatsApp sebagai tempat perkumpulan suatu komunitas secara daring. Anda dapat terhubung dengan para anggota komunitas lainnya sehingga penyebaran informasi dan komunikasi mudah dilakukan. Dengan komunikasi yang lancar, diharapkan aktivitas komunitas pun dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas waktunya.
Moderator, saya kembalikan. Ini ada apa ini kok pada berdiam diri? Ini Mohon maaf, selanjutnya. Ya, terakhir kepada TB Muhammad Rea Priandi. Silakan pada waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Kurang. untuk moderator kita, Kakanda Rapi. Dan mohon maaf ya, jaringan dari moderator kita itu agak lemot. Jadi mohon dimaklum. Ya, gitu. Kartunya kartu unlimited murah. Cuma bisa internetan cepat jam 12 ke atas ya. Mohon maaf, ini ya, mohon maaf. Ya, siap. Oke, lanjut ya. Sini tentu saja yang moderasi silakan bisa dikirim ke OVO atau Dana 088 22 468 4634. Mohon maaf, Rapi. Moderator. Iya. Silakan dilanjut. Udah belum nih? Saya lanjut nih. Udah. Lanjut. Ya udah, tolong di-unmute ya moderator. Oke, tentu saja dari setiap aplikasi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini kelebihan dari WhatsApp itu ya, yang pertama cara penggunaannya mudah. Jadi kawan-kawan hanya menggunakan nomor telepon saja. Jadi ketika kawan-kawan membuka Play Store lalu mencari aplikasi WhatsApp, saat mendaftarnya itu hanya dibutuhkan nomor telepon saja. Terus yang kedua, nomor telepon itu akan tersinkron secara otomatis gitu kan. Jadi hanya memasukkan kode OTP saja kan. Setelah itu Anda tidak perlu memasukkan kontak teman satu persatu ke WhatsApp karena semua nomor telepon pada smartphone itu akan otomatis tersinkron. Nah, jadi ketika kawan-kawan mendownload aplikasi WhatsApp ini, kawan-kawan tidak usah menyalin kontak ke kontak WhatsApp lagi karena di WhatsApp ini sudah secara otomatis kontak yang sudah kita save itu akan ada. Terus yang ketiga, aplikasi ini tuh bisa nge-backup chat atau obrolan kita. Jadi jika Anda akan menggantikan smartphone baru, Anda bisa membackup atau mencadangkan obrolan WhatsApp Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan obrolan WhatsApp yang berada di smartphone lama. Nah, biasanya di WhatsApp itu ada pencadangan pesan itu di jam 2 pagi ya, biasanya kalau untuk saat ini itu. Nah, tujuan dari pencadangan itu ketika misalnya kita ganti HP, terus masih ada grup-grup yang penting gitu kan, ataupun ada kontak-kontak yang penting, kita bisa nge-backup chat itu gitu. Terus yang keempat, menggunakan koneksi internet. Mungkin di era 4.0 ini kita sudah tidak menggunakan pulsa lagi ya, bahkan untuk penggunaan SMS itu sangatlah jarang gitu. Jadi WhatsApp ini sudah ibaratnya sudah berinovasi atau sudah berevolusi lah menggunakan data internet. Terus yang ke berapa ini? Yang seterusnya itu ada dapat membatalkan pengiriman pesan. Nah, biasanya ini yang agak apa ya? Yang agak menjengkelkan itu para pengguna WhatsApp GB gitu ya. Kalau misalnya pesan kita sudah ditarik, itu masih ada. Tapi di sini kita hanya membahas tentang WhatsApp yang biasa. Ketika misalnya kita
mengirim pesan tetapi pesan itu salah orang ataupun pesan yang kita ingin kirim itu salah, biasanya di situ kita bisa langsung menariknya. Tetapi kalau misalnya si teman kita itu pengguna WhatsApp GB, itu biasanya masih ada pesan yang kita udah kirim. Gitu. Terus kalau untuk kekurangannya, tentu aplikasi ini itu sangat apa ya, cukup menyedot kuota lah. Karena tanpa kita sadari ketika misalnya kita berkomunikasi menggunakan aplikasi ini, apalagi kita termasuk golongan-golongan yang gabut gitu kan, yang melihat status-status WhatsApp dari teman-teman kita. Nah ini kuota ke kita itu akan cepat habis gitu. Akan apa ya, menyedotnya itu sangatlah cepat gitu. Hampir sama dengan Instagram lah gitu. Tapi lebih parah Instagram sih. Terus yang kedua membutuhkan koneksi internet yang cukup kuat. Nah, kadang kalau misalnya internet kita jaringannya lagi H+ gitu kan ataupun 3G, nah itu eh, untuk kita bisa video call gitu ataupun telepon biasanya ada tulisan menghubungkan ulang gitu. Nah, itu yang menjadi kekurangan dari WhatsApp. Jadi ketika misalnya kita berada di pelosok terus kita tidak ada sinyal gitu ya, aplikasi ini tidak akan bisa berfungsi. Terus yang ketiga, hanya bisa digunakan jika smartphone menyala. Ya, betul. Hampir semua aplikasi sih seperti ini ya. Jadi ketika saat menerima telepon saja kali ya, posisi si HP-nya itu akan mati. Tapi ketika yang lainnya ya tidak bisa gitu. Tidak bisa kayak misalnya posisinya lagi gimana gitu kan. Terus kekurangan yang terakhir, WhatsApp web itu tidak bisa voice call. Jadi VN ya. VN ataupun teleponan ataupun PC. Nah, biasanya kan kalau kita mau ngirim tugas gitu dari komputer atau dari laptop gitu, kita kan lewatnya masuk ke WhatsApp web itu ya. Tetapi kekurangan dari WhatsApp web ini ya kita nggak bisa kayak nelpon gitu ataupun PC gitu. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi WhatsApp ini. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kepada teman-teman semua, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini saya mematikan kamera dikarenakan paketan saya terbatas, unlimited ya. Tidak bisa menampilkan gambar. Nampilkan gambar juga percuma, hitam semua. Ya jadi saya mematikan kamera suara saja. Ya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih yang sebaik-baiknya. Ya, cukup sekian dari kami dari kelompok 4. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan karena kesempurnaan. Mohon maaf moderator, biasanya moderator itu menyimpulkan dari materi yang kita sampaikan. Jadi mohon untuk disampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Ya, jadi saya sampaikan kesimpulan sekali lagi. Untuk WhatsApp itu intinya pada kesimpulannya aplikasi yang bisa mendekatkan manusia yang jauh, jadi menghubungkan tali silaturahmi yang jauh di luar daerah ataupun dimanapun, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya intinya seperti itu ya. Waduh, itu berarti moderator. Jadi intinya gini nih, teknologi WhatsApp itu disimpulkan dari saya
memudahkan kita semua untuk menjalin tali silaturahmi baik pun dengan sanak saudara kita yang jauh dan sebagainya. Jadi WhatsApp itu sangat memudahkan kita dalam mengerjakan apapun, berkomunikasi, mengirim video, mengirim foto, mengirim file-file berkas. Ya, intinya sangat memudahkan kita. Menurut kesimpulan saya seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kesimpulan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dikarenakan koneksinya tidak stabil ya, jadi tadi presentasinya putus-putus ya. Mohon maaf. Ya intinya kesimpulan dari saya, aplikasi WhatsApp sangat memudahkan kita dalam segala hal, semisalkan mengirim foto, video, berkas, dan berkomunikasi jarak jauh kepada sanak saudara kita. Apalagi di kala pandemi ini, kita diwajibkan menjaga jarak atau berhubungan secara virtual, komunikasi di kala pandemi ini dengan WhatsApp itu sangat mudah. Apalagi kan lebaran kemarin ya, kita tidak bermudik dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi tetap menjalin silaturahmi dengan aplikasi. Dengan adanya aplikasi WhatsApp dapat memudahkan kita semua bersilaturahmi, berkomunikasi, dan tetap ya gitulah ya, tetap bersilaturahmi bisa terjaga. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, tutur kata, dan kesalahan kalimat, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Terima kasih.